Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membahas kitab Al-Ilaj bi Ruqa min al-Kitab wa Sunnah karya Asy-Syaikh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang pengobatan atau terapi pengobatan dengan ruqyah dari Alkitab dan As-Sunnah. Kita di pembahasan tentang ilajus sihir, yaitu pengobatan sihir. Pada pembahasan yang lalu telah dijelaskan bahwa al-ilajul ilahi lis-sihri qismani. Pengobatan untuk sihir ya, secara metode syariat itu ada dua macam. Macam yang pertama, ma yutaqa bihi as-sihir qabla wuqu'ihi. Perkara yang bisa dilakukan untuk pencegahan, yakni sebelum terjadinya sihir. Ya, poin-poin apa saja yang dilakukan seorang muslim agar tercegah, terhindar sebelum terjadinya sihir. Ya. Terus yang kedua yang telah kita bahas adalah ilajus sihiri ba'da wuqu'ihi, pengobatan sihir setelah terjadinya. Nah, ini ada tiga macam. Yang pertama kemarin istikhrajuhu wa ibtaluhu, dengan mengeluarkan sihir tersebut, di mana tempatnya ya. Namun tentu idza ulima makanuhu, apabila diketahui tempatnya tersebut. Nah, dengan cara apa misalnya dibatalkan sihir? Bisa saja Allah Subhanahu wa taala misalnya mengilhamkan kepada seseorang ya, melalui mimpi dan yang semisal, atau bisa jadi memang pengakuan si tukang sihir tersebut misalnya ya. Kemudian yang kedua dengan ruqyah. Jadi bagaimana kalau sihir sudah terjadi, kalau tidak bisa diketahui tempatnya, maka dengan ruqyah syar'iyyah. Nah, kemarin ruqyah syar'iyyah itu dijelaskan ya, di antara bentuknya adalah dengan menumbuk 7 daun bidara ya. Menumbuk 7 daun bidara, kemudian dimasukkan ke air yang cukup untuk mandi dan untuk minum, diminum 3 kali, kemudian sisanya untuk mandi. Lalu ketika meruqyah air ya, jadi ruqyah dibacakan Al-Qur'an kepada air yang sudah dimasukkan daun bidara tersebut, beberapa ayat Al-Qur'an. Di antaranya kemarin, barangkali ada yang terluput, di antaranya kemarin adalah membaca ayatul kursi, itu surah Al-Baqarah ayat 255. Lalu dibacakan surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Ya. Itu firman Allah, wa auhayna ila Musa an ati 'asak an alqi 'asaka fa idza hiya talqafu ma yafikun. Dan seterusnya sampai Rabbi Musa wa Harun. Ya. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'a al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun, dan seterusnya. Lalu disambung dengan firman Allah surah Yunus ayat 79 sampai 82. Ya, ini semua ayat-ayat tentang sihir. Karena ini pengobatan sihir, maka dibacakan ayat-ayat tentang sihir. Namun tolong diingat, ini apabila kita bacakan untuk airnya, air ruqyah istilahnya. Ya. 7 helai daun bidara ditumbuk, kemudian masukkan ke 1 ember air lah ya, cukup untuk mandi. Dan airnya air bersih, karena bisa untuk diminum nantinya. Ya. Tapi kemudian disambung surah Yunus, sambung juga nanti surah Thaha ayat 65 sampai ayat 70 ya. Dan terus disambung Al-Ikhlas ya, Al-Falaq, Al-Kafirun dulu, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas ya. Ini diantara surat-surat yang dibaca. Nah, terus yang kedua ini meruqyah ya, diruqyah dengan ayat-ayat ruqyah yang umum, secara umum ini surah Al-Fatihah ya,
ayatul kursi, kemudian dengan doa kemarin a'udzu bikalimatil hitammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamajati syayatin wa an yahdurun. Ini doa-doa perlindungan-perlindungan yang ada di dalam hadis. Ya. Sudah ada beberapa lafaz-lafaznya kemarin sudah kita baca ya. Nah sampai situ pembahasan kita. Sekarang kita lanjut jenis yang ketiga. Yang ketiga. Jadi kalau yang kedua membaca ruqyah dengan membaca juga ta'awud yang ada di dalam hadis-hadis dan juga ayat-ayat ruqyah, hadis-hadis ruqyah. Artinya lafaz-lafaz ruqyah yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis Nabi seperti misalnya bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhik min hasadin hasidun min kulli dhi'ainillah. Nah, min kulli dhi'ainin, ya. Kemudian Allahu yashfik. Nah, yang kemarin sudah dapat bukunya, bisa dilihat nanti di halaman sekitar halaman 92, 93 dan seterusnya ya. Sampai halaman 99. Nah, sekarang dibuka di halaman 99 yaitu an-naw'u tsalits, jenis di antara bentuk pengobatan ya sihir setelah terjadinya. Apa yang kemarin? Pertama ya dengan ruqyah syar'iyyah. Ya. Dengan ruqyah syar'iyyah. Yani dengan ruqyah syar'iyyah. Baik. Jadi yang pertama keluarkan sihir, hancurkan, hanguskan. Yang kedua ruqyah syariah, yang ketiga sekarang berbekam. Kita baca ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, an-nu'u as-salis, jenis yang ketiga. Maksudnya jenis yang ketiga dari pengobatan sihir. Al-istifrag bil hijamah. Al-istifragu bil hijamah fil mahalli aw al-'udwi alladhi dhahara atharu sihir alayhi in amkana dhalik wa in lam yumkin kafa ma sabaqa dzikruhu min al-'ilaj bihamdillahi ta'ala. Jenis yang ketiga dari pengobatan sihir ketika sihir sudah terjadi adalah dengan mengeluarkan sihir tersebut, penyakit tersebut bil hijamah, dengan berbekam. Dan ini luar biasa pada jamaah sekalian. Berbekam mengeluarkan darah yang kotor. Dan ini pengobatan ya yang sangat ampuh, mujarab di dalam pengobatan nabawi. Ya. Di mana bekamnya? Fil mahal, ya, di tempat awil udwi atau anggota tubuh alladzi dhahara atharu sihir. Yang nampak ya, alladzi dhahara, yang nampak atharu sihir, pengaruh. Nah, asar itu pengaruh sihir. In amkana dzalik, jika memungkinkan. Ya. Jika memungkinkan. Wilam yumkin, tapi kalau tidak memungkinkan, kafa ma sabaqa, maka cukuplah apa yang telah berlalu, dzikruhu, apa yang telah disebutkan sebelumnya, ya, gitu maksudnya. Minal ilaj, berupa pengobatan, bilhamdillahi ta'ala, walhamdulillah. Jadi jenis yang ketiga ini apabila ditemukan adanya misalnya sakit di daerah badan tertentu, maka disitulah dibekam. Ya. Apabila nampak ada pengaruh-pengaruh sihir di tempat tertentu atau di anggota ya, badan yang nampak ada pengaruh sihir, alladzi dhahara atharu sihir alaih, imam kana dzalik, kalau memungkinkan. Kalau tidak maka cukup dengan pengobatan apa yang telah disebutkan. Kafa ma sabaqa dzikruhu minal ilaj bilhamdillahi ta'ala. Baik, berikutnya jenis yang keempat. Pengobatan sihir yang keempat
Setelah sihir itu terjadi, an-naw'ur rabi, jenis yang keempat, al-adwiyatu at-tabi'iyah. Al-adwiyatu at-tabi'iyah artinya pengobatan secara alami. Ya. Pengobatan secara alami. Fahunaka adwiyatun tabi'iyatun nafi'ah. Dalla 'alaiha al-Qur'anul Karim wa sunnatul mutahharah. Ya. Pengobatan secara alami. Ya. Jadi al-adwiyah ini jama' ya. Pengobatan at-tabi'iyah alami. Fahunaka, maka di sana ada adwiyah tabi'iyah, pengobatan alami nafi'ah yang bermanfaat. Ya. Dala 'alaiha al-Qur'anul Karim, yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Wa sunnah al-mutahharah, dan sunnah. Jadi dalam Quran dan dalam sunnah tersebut. Ya, tentang masalah ini. Idza akhadha al-insan biyaqinin wasidqin wa tawajjuhin. Ya. Apabila seorang insan, yakni manusia, seseorang, ya, apabila seseorang mengambilnya biyakinin, dengan yakin, wasidqin, dengan yakin dan kejujuran, watawajjuhin, ya, dan menghadapnya ma'al i'tiqad, bersama dengan keyakinan, anna naf'a min indillah, bahwasanya an-naf'a, yang mendatangkan manfaat, yang bisa menyembuhkan, yang bisa menolak ya bahaya dan semisalnya, itu semuanya hanya dari sisi Allah. Nafa'allahu biha insyaallah ta'ala, maka Allah memberikan kemanfaatan kepadanya insyaallah ta'ala. Ya. Jadi harus perhatikan ini kata mu'allif, idza akhadha al-insan biyaqinin wa sidqin wa tawajjuhin ma'al i'tiqad anna naf'a min indillahi nafa'allahu biha insyaallah ta'ala. Bila seorang mengambilnya, yani maksudnya berobat dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, dengan obat-obatan yang alami, ya, dengan yakin, wasidqin, kejujuran atau wajuhin, yang menghadapkan dia mali i'tiqad, bersama dengan adanya keyakinan bahwasanya kemanfaatan min indillah yang datang dari sisi Allah, nafa'allahu biha insyaallah, Allah berikan kemanfaatan dia insyaallah. Kama anna hunaka adwiyah murakkabatun, sebagaimana juga ya, sebagaimana juga di sana terdapat ya, terdapat adwiyah murakkabah, pengobatan-pengobatan yang murakkabah min a'syabin wa nahwiha. Ya, murakkabah itu yang dicampur, yang diramu gitu ya, min a'syab. Ya. Dari a'syab, a'syab dari yakni maksudnya rerumputan ya, herbal dan yang semisal ya. Wa hiya mabniyatun 'ala tajribah, yang dia dibangun di atas dasar tajribah atau tajribah. Tajribah itu di atas dasar pengalaman, di atas dasar uji coba ya, pembuktian, pengalaman. Taib, fala mani' minal istifadati minha, maka tidak mengapa untuk memanfaatkan darinya. Ya, syar'an, menurut pandangan syariat. Jadi secara syariat boleh memanfaatkan pengobatan herbal. Ya. Ya, pengobatan alami tadi, herbal. Dan juga di sana ada pengobatan yang yang adwiyah murakkabah, yang diramu min a'syab. A'syab di sini bisa diartikan selain rumputan, di mana ya herbalan ya. Taib, malam takun haraman, selama dia tidak haram. Artinya bahannya itu ya. Nah, kata beliau, wa minal ilajati at-tabi'iyah, dan di antara bentuk pengobatan yang alami, yang nafi'ah, yang bermanfaat biidznillah, atas izin Allah Ta'ala, perhatikan, al-asal, madu. Ya. Ini dilihat di sini sudah dibahas ya, di halaman 142 di kitab ini sudah dibahas di halaman 142 tentang ini nih. Tentang al-asal, madu. Ya, kemudian wa Fathul Haqqul Mubin, di dalam kitab Fathul Haqqul Mubin halaman sekian. Ini dilihat di footnote nih, di catatan kaki. Baik. Perhatikan tadi kita baca di sini. Wa minal ilajati at-tabi'iyyah an-nafi'ah biidznillah
Di antara pengobatan alami yang bermanfaat atas izin Allah Ta'ala adalah al-asal. Wa al-habatus sauda, dan juga jintan hitam. Habatus sauda, wa ma'u zamzam, dan air zamzam. Nah, wa ma'u sama, dan air langit, air hujan. Ya. Mana dalilnya bahwa air hujan itu bermanfaat ya untuk pengobatan? Karena air hujan berkah para jemaah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah, dan kami telah menurunkan dari langit, dari atas, air yang penuh berkah. Ya. Jadi air hujan itu air yang penuh dengan keberkahan. Maka di antara pembahasan tentang berkahnya air hujan, ketika Rasul SAW membuka baju ya supaya terkena badan beliau dengan air hujan, maka para ulama menyatakan itu adalah bentuk daripada keberkahan air hujan. Boleh ngalap berkah dengan air hujan untuk pengobatan. Ya. Maka air hujan itu dijadikan sebagai bentuk pengobatan dengan cara dimandikannya dan yang semisal. Ya. Wa zaitun, dan minyak zaitun. Nah, kalau minyak zaitun dasarnya hadis. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuluz zait waddahinu bihi. Ya, makanlah zait, maksudnya minum ya, minyak zaitun. Waddahinu artinya dan gunakanlah untuk dijadikan minyak. Waddahinu, dahinu itu artinya istilahnya menjadikan minyak ya dengan zat zaitun. Jadi selain diminum, dijadikan untuk sejenis minyak-minyakan zat zaitun itu, untuk dioleskan. Dahin, iddihan itu dioleskan seperti untuk rambut dan yang semisal ya. Perhatikan lafaznya kulu zait ya. Kulu az-zait, minumlah ya. Makanlah, maksudnya minum juga. Makanlah minyak zaitun, dan waddahinu, dan berminyaklah dengannya ya, yakni oleskan kepada tubuh, kepada rambut dan yang semisal, untuk kulit misalnya boleh ya, dengan hadis ini. Taib bihi, dengan zat zaitun tersebut, dengan minyak zaitun tersebut. Fa innahu, karena sesungguhnya yakni minyak zaitun, min syajaratin mubarakah, dari pohon yang penuh berkah ya, dari pohon yang penuh berkah. Taib. Waqad thabata min waqi'i at-tajribah wal isti'mal wal qira'ah annahu afdalu zaitin. Dan waqad thabata min waqi'i at-tajribah, dan telah sabit, telah sahih, telah benar ya, keberadaan waqi' tajribah ya, artinya secara percobaan ya, secara percobaan, yakni secara penelitian gitu maksudnya. Wal istimali, dan juga dalam penggunaan. Wal qiraah ya, dan al qiraah, baca, maksudnya penelitian di sini ya. Annahu, bahwasanya zat zaitun, minyak zaitun itu afdalu zaitin, seutama-utama atau sebaik-baik minyak ya, sebaik-baik minyak. Ini bisa dilihat, ini kitab Undur Fathul Haqqil Mubin fi ilaji sal'i was sihri wal aini safha. Perhatikan ini kitabnya di halaman 152 ya. Kitab Fathul Haqqil Mubin, penjelasan tentang masalah ini. Waqad thabata min waqi'i tajribah wal istimali wal qira'ah annahu afdalu zait. Telah benar menurut penelitian dan juga secara penggunaan dan ya, al qira'ah, penelitian. Kalau itu mungkin percobaan, tajribah, percobaan, istimal, dan penggunaan. Wal qira'ah, dan penelitian, bahwasanya minyak zaitun afdalu zait, sebaik-baik minyak. Wa minal adwiyah, dan di antara bentuk pengobatan at-tabi'iyah yang alami adalah al-iktisal wa tanadduf wa tatayyub, yaitu mandi ya,
kemudian wa tanadhuf, ya, dengan bersih-bersih, ya, wa tatayyub, dan memakai minyak wangi, ya, memakai minyak wangi. Ini di antara bentuk-bentuk pengobatan. Karena minyak wangi itu para jemaah sekalian sesuatu yang dibenci oleh syaitan, ya, disukai oleh para malaikat. Maka disunnahkan laki-laki khususnya untuk memakai minyak wangi, kecuali bagi perempuan, ya. Kalau perempuan pakai minyak wangi itu keluar rumah tidak boleh, ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat, ya, wa kharajat famarat biqaumin fahiya zaniyah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian dia keluar rumah melewati suatu kaum, ya, untuk didapati wanginya tersebut, fahiya zaniyah, maka wanita tersebut seperti pezina, kata Nabi SAW. Jadi wanita itu pakai minyak wangi, subhanallah, jangankan ke tempat-tempat umum, ya, hatta ke masjid tidak diperbolehkan. Adapun laki-laki dianjurkan ke masjid memakai minyak wangi dan seterusnya, ya. Baik. Itulah para jemaah sekalian di antara jenis pengobatan sihir, ya. Jadi secara umum kita simpulkan pengobatan sihir itu ada dua. Ada yang sebelum terjadinya dan ada yang setelah terjadinya. Kalau sebelum terjadinya, pada pembahasan yang lalu telah kita jelaskan, ya, dengan banyak beribadah, memfokuskan dalam beribadah kepada Allah, menunaikan semua kewajiban-kewajiban, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Orang akan selamat terhindar dari sihir jika orang tersebut betul-betul, yakni yatafarrag bil ibadah, betul-betul dia meluangkan waktu betul-betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, pengobatan sihir itu adalah setelah sihir terjadi. Maka di sini ada 4 bentuk pengobatan. Yang pertama apa? Dikeluarkan sihir tersebut jika diketahui, ya. Kalau tidak, yang kedua dengan ruqyah syar'iyyah. Dengan ruqyah syar'iyyah. Nah, dan di antara bentuk ruqyah adalah dia dengan boleh meruqyah dengan air yang telah dibacakan ayat-ayat ruqyah tadi telah disebutkan, ya, di antaranya dibacakan ayat kursi, dibacakan ayat-ayat tentang sihir, ya. Lalu dimasukkan 7 helai daun bidara yang telah ditumbuk. Terus yang kedua dengan bacaan-bacaan ruqyah yang di dalam Quran ataupun yang di dalam hadis-hadis, ya. Yang ketiga dengan berbekam, dan yang keempat dengan apa? Pengobatan-pengobatan yang alami dengan herbal, termasuk di dalamnya seperti madu, ya, habatus sauda dan yang semisal. Jelas, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan baru, yaitu tentang ilaj al-ain, ya. Ilaj al-ain. Yang pertama tadi pengobatan ilajus sihir, yang kedua sekarang ilajul ain. Nah, apa itu ain para jamaah sekalian? Ain itu kalau secara bahasa artinya mata atau pandangan mata. Namun kalau secara istilah bahwa ain itu adalah pandangan mata, ya, seseorang yang dengan sebab itu menimbulkan bahaya, baik itu penyakit atau yang semisal, ya, ain. Rata-rata terjadinya dengan sebab mata gitu, maka diistilahkan dengan al-ain. Dan ain ini sangat berbahaya para jamaah sekalian. Kata Nabi, al-ainu haq, bahwa ain adalah hak, benar, nyata, ya. Sampai kata Nabi, yudkhilu ar-rajul qabra wa yudkhilu al-jamal al-qadra. Dengan sebab ain seorang bisa masuk kubur. Dengan sebab ain unta bisa masuk periuk. Artinya mati. Ya. Bahkan kata Nabi, sebab kematian umatnya itu kebanyakan karena sebab ain. Ya. Sebab kematian dari umat Islam ini sebabnya karena ain. Jadi mungkin matinya kecelakaan, matinya kena penyakit. Namun sebabnya bisa jadi dengan sebab ain tersebut. Ya.
seseorang kagum dengan matanya dan dia lupa tidak menyebut doa keberkahan kepada Allah, tidak menyebut Masya Allah, tidak menyebut Barakallahu fih, ya, maka terjadilah penyakit atas izin Allah. Perhatikan lafaz atas izin Allah. Sebagaimana halnya sihir. Sihir bisa menimpa ya tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Itulah ain. Makanya kalau ada orang memuji harus dibarengi dengan ucapan Masya Allah. Rumahnya bagus, Masya Allah. Kendaraannya bagus, Masya Allah. Cantik, Masya Allah. Ganteng, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Masya Allah. Biasakan lidah kita refleks dengan ucapan Masya Allah. Ya. Baik. Ilaju al-isabah bil aini aqsamun. Pengobatan orang yang terkena ain itu aqsamun bermacam-macam. Ya. Bermacam-macam. Jadi sebentar kita tambahkan. Jadi ain itu para jemaah bisa jadi orang matinya tertabrak motor, tertabrak mobil ya. Tapi sebabnya itu adalah ain misalnya. Begitu. Ada orang yang memuji tidak menyebut Masya Allah, terkena atas izin Allah. Makanya ada kisah seorang sahabat yang ya sedang mandi kemudian nampak putih wajahnya sahabat ini, laki-laki. Ya. Kemudian tiba-tiba yang melihat tadi memuji alangkah indahnya kulit ini gitu, bagus ya kulit. Kemudian tiba-tiba sahabat yang dipuji tadi langsung mendadak jatuh ya dan tidak bangun lagi. Dilaporkan kepada Nabi SAW, lalu Nabi langsung curiga, ini siapa yang telah berbuat ain? Ya, dan ma'ruf ain itu di kalangan orang-orang Arab. Di kita ini kurang begitu populer. Bahkan ada orang yang nggak tahu apa itu ain. Ya. Jadi ain itu begitu. Makanya orang Arab ini kalau antum para jamaah sekalian misalnya yang pernah ke Arab sana, ke Saudi kah? Orang Saudi kalau dipuji misalnya, rumahmu bagus, itu dia akan takut, maka dia akan mengatakan qul masya Allah, qul masya Allah. Ucapkan masya Allah. Ucapkan masya Allah. Maka kita kalau memuji harus refleks ucapan masya Allah. Ya, pinternya kamu, masya Allah. Ya, demikian. Hatta ain itu bisa menimpa ya dari orang-orang yang saleh tanpa sengaja. Lupa ucapan masya Allah, tujuannya memang tidak hasad, tidak. Ya. Bahkan ain bisa menimpa diri kita sendiri. Coba siapa yang punya pengalaman para jemaah bahwa dia terkena ainnya sendiri, ya? Siapa yang punya pengalaman bahwa dia terkena dengan ainnya sendiri? Misalnya dia bercermin, lalu di dalam hatinya dia mengatakan, "Oh, saya kok ganteng ya." Nah, ketika dia berpikiran seperti itu, harusnya ucapkan Masya Allah, saya kok ganteng, Masya Allah. Gitu. Ya. Hatta barangnya pribadi, dia lihat anaknya sendiri misalnya, anaknya kok cantik, anaknya kok ganteng misalnya, ucapkan Masya Allah. Demikian pula kendaraannya dan semisalnya. Ini insya Allah di antara kita banyak yang mengalami kejadian seperti itu. Namun dia tidak tahu kalau itu ain. Karena belum paham tadi maknanya ain itu apa. Jelas ya? Misalnya jemaah, contoh ain ini. Saya pernah mengalaminya. Saya pernah naik motor. Jemaah, ini contoh ya. Dengan contoh insya Allah orang menjadi mudah. Ya, contoh. Ada orang naik motor. Ya, dan itu saya alami. Naik motor. Kemudian dia merasa kagum dengan motor tersebut karena kok enak. Enggak seperti biasanya. Kok enak, jalannya enak. Itu lupa nyebut Masya Allah. Maka atas izin Allah langsung saya waktu itu masuk ke kali. Langsung masuk ke kali. Enggak tahu tiba-tiba masuk ke kali begitu saja. Ya. Jadi terpleset entah apa masuk ke kali. Kemudian saya tertimpa sepeda motor. Ya. Juga saya pernah di Saudi Arabia mengalami. Ketika saya nyetir, kemudian orang di sebelah saya mengatakan, kamu sopir yang hebat. Dia tidak nyebut Masya Allah. Saya pun lupa tidak mengingatkan dia untuk menyebut Masya Allah. Maka langsung para jamaah mobil saya terbalik. Ya, terjadi kecelakaan atas izin Allah. Masuk rumah sakit. Ya. Nah, di sini ada bekas ya, jahitan.
Itulah di antara contoh ain. Ada lagi orang yang masuk misalnya, masuk rumah, lalu dia kagum. Dia lihat-lihat di dalam rumah, kagum dengan apa yang di dalam rumah, lupa menyebut Masya Allah, maka bisa jadi penghuni rumah tersebut akan terkena penyakit. Ya. Nah, demikian contoh ain. Yani bisa diri kita untuk kita sendiri atau kita untuk orang lain. Maka di dalam Islam sebagai bentuk syariat dan sebagai bentuk penjagaan kita tidak mencelakai orang, kalau kita kagum dengan harta bendanya orang lain, apa yang kita ucapkan? Masya Allah, Allahumma barik. Masya Allah, Allahumma barik. Nah, ini ya diantara ain jemaah. Makanya terkadang anak sering dipuji-puji ya. Anaknya mungkin lucu, anaknya itu ganteng. Bisa jadi sampai rumah tuh anak sakit-sakitan. Bisa jadi itu anak sampai rumah tanda-tanda kesurupan. Bisa terjadi seperti itu. Nangis terus misalnya. Maka itu tanda-tanda diantara kena gangguan di ruqyah. Nah, sebagaimana nanti akan ada bentuk pengobatan ain. Ya. Sebagaimana nanti kita akan bahas bentuk pengobatan dari al-ain. Baik, kita lihat kitabnya para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ya. Taib ilajul ain. Ilajul isabati bil aini aqsamun. Ya. Pengobatan orang yang terkena ain beberapa macam. Taib al-qismul awal qabla al-isabah huwa anwa. Ini seperti pembahasan sihir. Ya. Yang pertama adalah sebelum tertimpa ain dan dia macam-macam bentuknya. Taib. Yang pertama, nul awal at-tahassun wa tahsin man yukhafu alaihi bil adhkar. Ya. Yang pertama, at-tahassun, membentengi. Hassun itu benteng. Ya, jadi membentengi maksudnya menjaga. Ya. Wa tahsin, dan membentengi diri man yukhafu alaihi bil adhkar. Ya, dari orang ya yang dikhawatirkan berbuat atau melakukan ain ya bil adhkar, yaitu dengan zikir-zikir. Yani kita membentengi diri kita supaya tidak terjadi ain dari orang lain atau dari diri kita, supaya tidak terkena ain, membentengi diri kita dengan al-adhkar, zikir-zikir. Ya. Jadi orang yang kena yang sudah membiasakan zikir, wa da'awat, dan doa-doa, wa ta'awudat, dan membaca ta'awud al-masyru' yang disyariatkan, kama fil qismil awal min ilaji sihir, sebagaimana di pembahasan jenis pertama dari pengobatan sihir. Yani waktu pembahasan yang kemarin disebutkan kan bagaimana bentuk pengobatan sihir sebelum terjadinya. Ilaji sihir qabla wuqu'ihi. Ya, pengobatan sihir sebelum terjadinya. Itu dengan memperbanyak ibadah ya, kemudian zikir-zikir, ya, doa-doa seperti sekarang ini. Jadi artinya gini jemaah, kalau ain ini kan kadang-kadang orang melakukannya tidak sengaja. Dia memuji kita tidak sengaja ya. Tidak sengaja memuji dan lupa membaca Masya Allah atau kalimat tabrik. Tabrik itu membaca ucapan doa keberkahan dengan mengatakan barakallahu fiik, Allahumma barik misalnya. Makanya kata Nabi, apabila kalian kagum terhadap sesuatu maka ucapkan ala barakta. Kenapa engkau tidak mengucapkan yani barakallahu fiik atau doa keberkahan? Jelas ya Mah ya? Nah, bisa jadi orang kan melakukan itu tanpa sengaja kepada kita. Namun kita kalau sudah ada benteng, insya Allah tidak masalah. Ada benteng, itu membaca zikir-zikir. Seperti zikir pagi, zikir petang berjamaah, zikir-zikir kita mau masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah. Zikir melihat orang yang ditimpa musibah. Pokoknya zikir kan, zikir ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Zikir mutlak, yani banyak kita membaca zikir berapapun jumlahnya. Tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi bilangan, ya, tidak dibatasi tempat. Jadi mutlak. Dan ada zikir muqayyad. Muqayyad itu yang dibatasi waktunya, di mana, kapan, tempatnya di mana, dan jumlah bilangannya berapa kali. Itu zikir muqayyad. Ya. Taib, zikir pagi petang itu termasuk muqayyad. Zikir setelah salat termasuk muqayyad. Zikir-zikir pada kondisi tertentu juga muqayyad. Kapan masuk masjid apa zikirnya, ya. Keluar masjid apa zikirnya, masuk rumah dan seterusnya. Taib.
Kemudian yang kedua, yang pertama apa tadi? At-tahassun wat tahsin. Menjaga dan membentengi diri, ya. Man yukhafu alaihi, ya, dari orang yang dikhawatirkan menimpakan ain. Dengan apa kita menjaga diri? Al-adhkar, doa, zikir-zikir, wa da'awat wa ta'awudzat al-masyru'ah, ya, ta'awud yang masyru', seperti membaca a'udzu bi kalimatil tammati min syarri ma khalaq, ya. Termasuk ini juga selain ain, ya, termasuk pencegahan daripada sihir, sama, dan mara-mara bahaya yang lainnya, ya. Yang kedua sekarang, yad'u man yakhsha aw yakhafu al-isabata bi'ainihi, ya. Yang kedua, yad'u man yakhsha, berdoa, ya. Yad'u man yakhsha aw yakhafu al-isabah, orang yang dikhawatirkan atau takut terkena bi'ainih dengan ainnya, ya, berdoa, idza ra'a min nafsi aw malihi aw waladihi aw akhihi aw ghairi dzalik mimma yu'jibuhu. Perhatikan, berdoa bagi orang yang takut tertimpa ain jika dia melihat min nafsi, melihat dirinya, ya. Perhatikan, dirinya yang membuat dia kagum, au malihi atau hartanya, au waladihi atau anaknya, au akhi atau saudaranya, au ghairi atau yang lain-lain, mimma yu'jibu, yang membuat dia kagum. Jadi kalau kita kagum kepada diri kita, kepada harta kita, kepada anak, ya, tadi sebagaimana disebutkan, kagum kepada diri itu tadi dari mungkin dia ganteng, saya kok ganteng ya gitu. Mungkin dia baru nyadar selama ini, kok saya ganteng, tidak menyebut masya Allah. Atau harta di sini maksudnya ya kendaraan, rumah saya kok bagus ya gitu misalnya, ya. Atau rumah orang lain, rumah saudaranya, yang pokoknya kagum dia. Hendaknya dia doa, apa doanya? Bil barokah. Doanya mendoakan keberkahan, ya. Itu lafadznya disebutkan misalnya seperti dalam ayatul kursi, dalam surah Al-Kahfi, ya. Itu mengatakan Masya Allahu la quwwata illa billah, Allahumma barik alaih. Baca ini. Jadi kalau kita kagum pada sesuatu, baca ini dia. Masya Allah. Ini sudah cukup sebenarnya. Kalau mau ditambahkan dengan la quwwata illa billah, ditambahkan juga boleh Allahumma barik alaihi. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a, perhatikan hadisnya, idza ra'a ahadukum, apabila salah seorang kalian melihat min akhihi, dari saudaranya, mayujibuhu, yang membuat dia kagum, entah kagum pada dirinya, kagum pada harta saudara kita ini, atau pernah pada jamaah sekalian ada ini kasus banyak, ya. Contoh seperti domba Garut loh jemaah. Domba Garut yang masya Allah, ya, ini sekarang mau kurban nih. Domba Garut bagus sekali, besar, membuat orang berdecak kagum yang melihatnya, ya. Nah itu orang-orang yang melihat itu tentu ada yang mengucap masya Allah, ada yang mendoakan keberkahan, ada yang tidak, kan. Ternyata ada kasus-kasus, ternyata besoknya langsung domba Garut itu mati, mendadak mati, ya. Buah yang nampak masya Allah subur, buah yang siap panen, orang melihat kemudian tidak menyebut masya Allah dan orang itu kagum, langsung bosok, kena ulat, langsung misalnya gak bisa dimanfaatkan sedikit pun, dibuang semua. Padi, ya, besok mau panen, kena tikus semua, hancur. Itu semua gara-gara ain, para jemaah. Bahkan sampai menimpa kepada makanan, subhanallah. Makanan yang enak, wangi, harum, yang membuat selera, ya. Orang pada decak kagum, tidak menyebut masya Allah, tiba-tiba langsung tuh makanan basi misalnya, ya. Itu bisa jadi dengan sebab ain. Jadi ain itu mirip dengan sihir, seperti sihir pengaruhnya itu. Jadi kok tiba-tiba hancur, tiba-tiba rusak, ya. Maka hati-hati kata Nabi. Idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah. Jika salah seorang kalian melihat dari saudaranya yang mengagumkannya, entah dari hartanya, entah dari dirinya dan semisal, doakan dia keberkahan. Allahumma barik. Ya, Allahumma barik. Atau doa yang lengkap tadi ini. Masya Allahu la quwwata illa billahi, Allahumma barik alaih. Ya.
Taib. Itu yang kedua ya. Jadi apa yang kedua? Pengobatan sebelum terkena ain. Yang pertama, membentengi diri dengan banyak zikir, doa, ta'awudzat ya, al-masyru'ah. Yang kedua apa? Yang kedua, doa dengan keberkahan. Bagi orang yang dikhawatirkan terkena ketika dia melihat sesuatu yang mengagumkan dari hartanya, dari ya, anaknya, keluarganya dan semisal. Yang ketiga sekarang, satru. Perhatikan ini penting ini. Poin ketiga, tolong perhatikan. Ini orang Indonesia nih, ya secara umum khususnya kita nih bangsa Indonesia suka pamer gitu. Suka pamer dengan nikmat-nikmat. Ya, alhamdulillah saya sudah bisa kebeli. Bukan enggak boleh ya. Bukan enggak boleh. Boleh menampakkan nikmat, ya. Boleh menampakkan nikmat. Namun perhatikan kepada siapa. Kalau orang yang suka ain, orang yang suka hasad, yang suka iri, jangan ngomong-ngomong kepada dia. Ya. Bahkan kalau bisa sembunyikan. Lihat poin ketiga ini, satru mahasin. Ya. Yaitu dengan cara yang ketiga ini menyembunyikan mahasin. Yani menutupi, menyembunyikan mahasin, kebaikan-kebaikan, man yukhafu alaihi al-ain, yang dikhawatirkan orang akan berbuat atau menimpakan ain kepadanya. Kita bisa lihat jemaah orang yang seperti ini, ya. Yani kalau mendengar orang dapat nikmat, dia kayak kepanasan. Bahkan dia seolah tidak rela. Itu orang hasad jelas. Hatta orang yang suka ain ya, hati-hati, kita nggak boleh, bahkan boleh kita sembunyikan. Misalnya ada orang nanya, gajimu piro? Gajimu berapa misalnya? Ini orang yang nanya suka ain. Maka kita nggak usah jawab. Ada lah, alhamdulillah. Piro? Ya alhamdulillah lah ada. Karena kalau disebutkan misalnya gaji antum misalnya sebulan misalnya 5 juta atau 10 juta, kaget dia. Bahkan bisa jadi dia pingsan. Dan bisa jadi dia melakukan ain. Hah? Misalnya. Harusnya ketika kita dengar saudara kita ngomong gaji banyak, kita ini senang. Harusnya ngomong alhamdulillah, Allahumma barik fiik. Harusnya begitu. Ada orang yang berbuat ain nggak bisa ngomong gitu. Dia malah, masa sih? Kamu kok, kamu enak, kamu gajimu segitu ya. Padahal kamu itu apa kamu? Kok enak kamu yo? Enak kamu yo? Itu diantara cirinya. Maka sembunyikan. Satru mahasin man yukhafu alaihi al-ain. Ya, tutupi kebaikan-kebaikan, tutupi nikmat-nikmat kepada orang yang dikhawatirkan dia suka berbuat ain. Namun kepada orang yang memang tidak seperti ini tidak masalah para jemaah. Supaya kita juga didoakan oleh mereka. Ya, gajimu piro? 5 juta sebulan. Walhamdulillah ya akhi. Semoga berkah ya akhi ya, Masya Allah. Ada orang beli mobil, ada orang beli, Masya Allah. Alhamdulillah bersyukur. Bersyukur para jemaah dan doakan orang tersebut. Ya. Tapi ini penting ini. Nah, justru di kita, di Indonesia ini, seneng. Bahkan, naudzubillah min dzalik, ada orang yang tidak punya apa-apa, dia pamer ngaku punya apa-apa. Ingin dipuji. Subhanallah. Ini bahaya, itu ain namanya. Kok dipuji orang mau gitu. Hati-hati para jemaah. Ya. Hati-hati. Sembunyikan kebaikan. Kalaupun harus ngomong ya kepada orang yang aman, insya Allah untuk dia berbuat ain, ya. Nah ini setelah terjadinya ain ya, apabila orang terkena ain. Ya. Bagaimana orang apabila terkena ain? Misalnya ada anak nangis terus, dan ini diduga ain ini. Karena anak ini banyak dipuji-puji, mungkin banyak pada mangku, namanya anak lucu dan semisal. Ya, insya Allah kita akan kaji nih pada pertemuan berikutnya. Ini kita hari ini sesi keempat, nanti insya Allah masuk ke sesi yang kelima. Yaitu jenis yang kedua dari pengobatan ain adalah ba'dal isabah bil ain wa huwa anwa. Setelah terjadinya ain dan dia ada macam-macamnya, akan kita kaji insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita keselamatan di dunia wal akhirah, dihindarkan dari berbagai mara bahaya, dari sihir, dari ain, dan dari segala bentuk
mara bahaya termasuk wabah ini. Semoga Allah segera mengangkat wabah kita dan semoga Allah Ta'ala mengembalikan kaum muslimin kepada kebaikan-kebaikan mereka. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.